masuk kepada pasien tahun lalu. Karena bisa jadi pada tahun ini pasien itu lebih tinggi atau bisa jadi lebih rendah, kita tidak tahu. Saya yakin di perguruan tinggi negeri pun, perguruan tinggi sudah ada sistem lagi yang terbaru. Halo warga Palapa, apa kabar semuanya? Di sini saya Andin dan saya Yudit yang akan mengisi segmen terbaru dari YouTube Palapa, yaitu The Palapa Solution. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Di sini kita akan banyak ngobrol sambil memberi solusi tentang keresahan dan kebingungan para remaja SMK nih. Dan kita nggak hanya berdua aja, pastinya ada narasumber yang asik dan juga berdedikasi. Di sini ada Ibu Suza yang akan menemani kita hari ini. Halo Bu Suza. Halo. Ibu boleh perkenalkan diri? Ya, baik. Nama saya Ibu Suzaniati. Saya lulusan Universitas Negeri Jakarta, jurusan Bimbingan Konseling. Saya mengajar di SMK Negeri Kota Jakarta sejak 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lalu. Lama ya? Ya, cukup lama. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik. Baik ya. Bu Suza akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Akhir ini di September ini ya, saya sedang mengerjakan data alumni angkatan 2022 dan 2021 tahun lalu. Jadi memang selain sebagai guru bimbingan konseling, saya juga sebagai ketua bursa kerja khusus yang merupakan unit yang ada di SMK Kepulauan. Dan ini merupakan output yang harus menjadi laporan setiap saat, dan mudah-mudahan lulusan SMK Kepulauan selalu menjadi yang nomor satu, karena kita harapannya adalah kita semua terserap di dunia industri, perguruan tinggi negeri swasta, dan juga berwirausaha. Oke. Sebagai guru SMK, apa aja sih keresahan-keresahan yang paling mengganggu di pikiran Ibu gitu? Kalau untuk keresahan sih mungkin kekhawatiran ya, kekhawatiran ketika saya sebagai guru bimbingan konseling, anak-anak kami gitu ya, anak didik kami tidak terserap, tidak seperti keresahan yang terbesar ya. Tapi alhamdulillahnya di Parlemen ini kami guru bimbingan konseling setiap tahunnya sering bernapas lega, karena contoh ya, 2002 ini yang baru lulus terserap di DUDI atau di perguruan tinggi negeri dan swasta dan juga wirausaha sekitar hampir 60% ya, padahal mereka baru lulus sekitar 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, tapi sudah kita serap seperti itu. Jadi keresahan yang kami alami insya Allah tidak terlalu besar ya. Amin ya Bu, semoga. Kebetulan Ibu kan seorang guru ya, apalagi guru bimbingan konseling. Pasti banyak nih kan anak murid yang suka bolak-balik ruangan BK gitu. Paling banyak tuh anak-anaknya ngeresahin apa aja sih Bu? Kayak konsul ke Ibu tuh apa gitu? Ya, kalau konsultasi, jadi konsultasi di konseling ini ada yang secara pribadi, ada yang secara kelompok, ada juga kami memang memanggil karena asesmen. Jadi seperti biasa, ketika sudah masuk dalam bulan Juli, kita pasti akan menyebarkan asesmen. Banyak asesmen yang kita sebarkan, dan itu kita analisa dan akan terlihat apa saja sih kesulitan atau permasalahan dari peserta didik kami di SMK 48. Nah, mayoritas karena karir. Jadi mereka tidak memahami karir yang akan mereka hadapi setelah mereka lulus SMK. Ataupun ketika kelas 10 mereka masih sangat galau gitu ya, saya harus kemana? Dan kadang-kadang malah kelas 10 itu dia ternyata tidak sesuai dengan jurusannya gitu. Sehingga ini yang harus kita konseling sehingga mereka nyaman dengan apa yang mereka pilih pada saat itu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada seorang siswa nih Bu yang bakat dan cita-citanya tuh nggak sejalan, misalnya
saya nih suka nyanyi tapi pengen jadi guru, itu gimana Bu? Ya, cita-cita itu kan mendukung dari apa yang ingin dicapai ya, gitu. Terus bakat itu adalah yang ada di dalam dirinya. Jadi kalau misalkan ada pertentangan antara bakat dan cita-cita, biasanya itu tidak terlalu besar. Karena apa? Karena ketika dia punya bakat, apa yang dia capai, itu kan merupakan cita-citanya. Gitu. Jadi ketika ada perbedaan sedikit, gitu ya, maka kami guru konseling pasti akan memberikan arahan dengan berbagai cara, dengan berbagai asesmen, sehingga ada simbol antara bakat yang dia miliki dengan cita-cita yang dia capai. Karena tidak mungkin kami membiarkan anak kita itu punya kegalauan sampai menjelang mereka lulus gitu. Karena ini harus cepat-cepat kita selesaikan gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, proses yang kita lakukan, konsultasi yang didapatkan itu dapat menguatkan strategi tersebut. Berarti cita-cita dan bakat itu nggak ada kendala ya kalau beda, pasti ada jalan keluarnya. Ya, pasti semua ada jalan keluarnya. Nah, terus nih Bu, kalau siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tapi terhalang biaya gitu, solusinya apa sekolah ngadain kayak beasiswa dan ada ngasih tahu nih beasiswa ini diingin sama sekolah gitu, atau biasanya beasiswa apa nih yang sering dikasih tahu sekolah ke anak-anak? Baik, ini berhubungan dengan mereka akan ke perguruan tinggi negeri ya, gitu, atau ke perguruan tinggi ya. Jadi cara kita untuk memberikan pengarahan kepada para peserta didik yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tapi terbentur oleh ekonomi, maka banyak cara. Pertama, ketika mereka punya KJE ketika SMK, maka itu bisa dilanjutkan jadi KJMU ketika mereka kuliah nanti. Itu sudah pasti. Lalu kedua, ada yang namanya dulu bidik misi, sekarang KIP kuliah. Nah ini kalau siswa kita terdaftar di DTKS atau juga belum terdaftar dan ingin mengajukan beasiswa kuliah, maka nanti dibukanya sekitar awal tahun ya, awal tahun. Nah, itu menjadi solusi bagi peserta didik yang ingin kuliah di perguruan tinggi tapi dia tidak terbentur oleh ekonomi, mereka masih tetap bisa kuliah. Dan saya yakin ya, peserta didik di Indonesia semuanya yang tidak mampu pasti punya solusi, dan pemerintah kita mendukung para pelajar, para mahasiswa. Kalau memang mereka punya keinginan untuk kuliah atau sekolah, pasti ada beasiswa yang mereka dapat, seperti itu. Pasti akan dibantu ya. Pasti akan dibantu, dan sekolah juga akan memberikan informasi atau kerjasama. Bisa kalau di KJMU itu kan mereka harus kembali ke sekolah ya, mereka akan didata lagi ya. Kalau KIP itu mereka mendaftar ketika mereka SMK mau lulus. Nah, setelah mereka masuk perguruan tinggi, maka mereka akan mendaftar pada saat mereka masih SMK. Seperti itu. Kalau ada kemauan pasti bisa ya Bu. Betul. Yang penting dari keinginan peserta didiknya. Jangan sampai gurunya bersemangat, peserta didiknya nggak semangat. Ya, jadi gimana kita memberikan solusi? Padahal banyak sekali jalan keluar ketika kita ingin kuliah, pasti kita ada jalan tersebut. Lalu ada solusi nggak yang harus kita berikan jika siswa ingin kuliah sambil bekerja, tapi dia juga ingin kuliah perguruan tinggi Bu? Karena banyak nih dari kita nih siswa-siswa mau kuliah tapi mau kerja juga, tapi kerjanya itu nggak yang part time gitu loh Bu, kerja full time gitu. Bisa nggak sih? Bisa saja gitu ya. Jadi bagi peserta didik yang kelas 12 di saat ini yang ingin melanjutkan kuliah dan juga ingin bekerja, banyak ya perguruan tinggi yang memang membuka kelas malam ya, atau kelas sore. Karena kalau kita tadi kan dikatakan sama adik-adik bahwa tidak ingin kerjanya part tidak mau, tapi ingin full ya, dari pagi sampai sore. Maka solusinya carilah fakultas atau universitas yang memang mereka membuka kelas malam. Nah, itu solusi yang terbaik bagi kita. Apalagi mungkin bagi peserta didik yang memang membutuhkan finansial itu untuk keluarga. Nah, sedangkan dia juga pengen kuliah kan, sehingga dia harus bekerja sambil kuliah. Maka cari kampus atau universitas yang memang membuka kelas malam.
Tapi biasanya kalau itu biasa terjadi di PTS, perguruan tinggi swasta. Kalau di perguruan tinggi negeri, mayoritas reguler. Reguler apa? Dia akan kuliah dari jam 8 mungkin sampai jam 12 siang atau jam 1 atau jam 3 gitu. Jadi kalau negeri itu kalau reguler mayoritas mereka bagi gitu ya. Jadi solusinya maka dia harus pakai atau dia yang memang event-event ya satu atau minggu yang sering gitu. Tetap ya. Ya. Terus ibu kan merupakan orang tua ya, juga dua orang tua itu pasti manjur kan buat anaknya, apalagi buat kesuksesan anaknya ya. Tapi nih Bu, kalau misalnya orang tua sama anak punya perbedaan pendapat itu gimana Bu? Apalagi kan menyangkut masa depan ya. Terus menurut Ibu gimana caranya menanggapi hal tersebut itu? Biar nggak ada perselisihan juga nanti tidak bikin perenggangan hubungan antara orang tua dan anaknya. Itu menurut Ibu gimana? Ya. Orang tua punya obsesi, anak punya obsesi, pasti kan ya. Kalian mungkin punya sesuatu yang kalian ingin capai, tapi tentu orang tua nggak mau nih, gitu. Orang tua pengen kamu jadi, misalnya nih, jadi desain. Ternyata kamu pengen jadi pendidik, gitu. Itu gimana nih, gitu. Jadi kalau saya sarankan, ini sering terjadi ya, ini sering terjadi antara orang tua dan anak yang berbeda. Nah, kalau permasalahan sangat berat, misalnya sangat berat, sampai anak kan misalnya, Bu gimana nih Bu, saya harus menuruti orang tua, ngambil desain, saya nggak mau Bu, misalnya kayak gitu ya. Maka karena kasusnya sudah memuncak kepada pemaksaan misalnya bahasa itu, maka kita akan panggil, kita akan memfasilitasi antara orang tua dengan anak untuk mencari jalan tengah apa yang harus mereka hadapi berdua. Jadi gini, misal orang tua pengen desain, anaknya pengen pendidik, maka ketika kita disatukan, kita yang menjadi memfasilitasi permasalahan dari keduanya. Jadi nanti akan terlihat mana yang dominan. Tapi biasanya ketika kita sudah memberikan solusi yang terbaik buat keduanya, maka mereka akan memilih. Mereka saling bergowo, saling ikhlas ya. Oh, kalau anak saya memang memilih pendidik, ya berarti orang tuanya juga mungkin menerima. Tapi memang kalau misal orang tuanya sama-sama keras, maka kalau kita bahas misalnya saya akan saya memberikan informasi bahwa ada jalur misalnya yang memang tidak boleh ditolak gitu ya. Orang tua beda, terus anaknya beda gitu. Maka solusi yang harus dilakukan adalah orang tua harus benar-benar menerima atau anak juga harus menerima saran dari keduanya. Berarti cari pendidikan desain misalnya. Ya kan gitu ya. Jadi desain kan. Jadi sebenarnya sesuatu itu tidak ada yang sangat keras tidak gitu ya. Desain kan pikir, oh desain itu desainer, tapi bisa jadi dong ada pendidikan desain. Misalnya ambil kuliah pendidikan, tapi ketika dia ambil desain, tapi dia ketika sudah selesai dia bisa menjadi guru desain. Bisa saja kan? Tidak ada sesuatu yang dibenturkan antara orang tua dan anak. Saya yakin orang tua se-Indonesia pasti mendengarkan keluhan anak, keinginan anak, gitu. Dan anak juga pasti mendengarkan apa menjadi saran orang tua. Mungkin seperti itu. Pernah nggak lulusan ini itu nggak dapat kerja gitu? Ada lulusan yang nggak dapat kerja sampai dia waktu ke sekolah lagi, akhirnya dia ngeluh, Bu saya nggak dapat kerja. Apakah guru 48 ngasih solusi atau ngasih pekerjaan? Ya, kebetulan kan ini tanahnya bursa kerja khusus ya. Jadi saya sebagai penanggung jawab ketua BPKK di Makassar, apabila dia mengeluh seperti itu, sebenarnya banyak solusi untuk bekerja. Karena setiap hari ada loker yang terbuka. Ya, jadi belum lama ini kita mengadakan job matching bekerjasama dengan salah satu founder yang memang punya aplikasi yang bisa untuk melamar, gitu ya. Kemarin itu sekitar kebetulan saya di situ sebagai panitia job matching Dinas Pendidikan DKI Jakarta, saya tanggung jawab sebagai sekretaris. Nah, saya mendatang ketika aplikasi itu disebarkan di alumni, ya
itu sekitar 5.000, ya sudah mencapai 5.000, luar biasa. Jadi dalam waktu seminggu ya itu sudah mencapai 5.000-an, sehingga aplikasi orang-orang yang mempunyai aplikasi senang ya. Jadi mereka akan terus semangat gitu ya, membantu para lulusan SMK se-DKI Jakarta ya, se-DKI Jakarta untuk mereka mendapat pekerjaan. Jadi kalau dikatakan yang nggak dapat kayaknya tidak mungkin kalau dia memang mau lamar. Gimana dia mau bekerja kalau ternyata ya dia nggak ada usaha gitu ya. Ada solusinya untuk loker yang ada. Mungkin ya anak sekarang yang tahun 2023 nanti lulus itu sudah ada job matching yang disediakan. Untuk apa? Untuk menempatkan mereka yang ingin bekerja seperti itu. Berarti lowongan pekerjaan tuh banyak banget ya. Banyak banget, kan setiap hari selalu ada informasi lowongan pekerjaan. Itu juga harus dari diri sendiri kan, Ya, harus kemampuan diri betul. sendiri. Ketika kita ingin memilih itu kan, karena di sini kan tentang keresahan. Keresahan itu kan kegalauan, kuliah, kerja, wirausaha. Nah, jadi sekarang bagaimana komitmen dari para peserta didik untuk bersemangat apa yang harus saya pilih gitu ya. Nah, sekarang udah masuk ke segmen Q&A nih Bu. Ya. Ada pertanyaan dari pendengar setia kita. Nah, ini pertanyaannya. Tips-tips apa yang akan dilakukan dalam memilih PTN saat pendaftaran jalur SNMPTN? Misalnya kayak lihat lokasi atau ngitungin nilai. Ya, jadi untuk jalur SNMPTN ini kan jalur rapor, ya jalur rapor. Maka tips yang pertama adalah kalian harus melihat passing grade ketika tahun lalu itu berapa. Misalkan kita mau kampus A misalkan nilai yang masuk pada tahun kemarin itu misalnya nilai rata-rata 80. Nah, kita lihat rapot kita kemarin rata-rata nilainya berapa gitu ya. Nah, kalau rapot kita harus minimal masuk kepada PSDB tahun lalu. Karena bisa jadi pada tahun ini passing grade itu lebih tinggi atau bisa jadi lebih rendah, kita tidak tahu. Karena waktu itu tahun ini ada yang passing grade-nya itu misalnya jurusan dari kampus A, jurusannya misalnya B, jurusan B itu rata-ratanya 78. Karena peminatnya banyak luar biasa, ternyata saat ini dia melonjak menjadi 85. Jadi sangat jauh jaraknya. Jadi memang passing grade itu dilihat dari tahun sebelumnya, itu tips yang penting. Lalu yang kedua untuk SNMPTN ini adalah ketika kita sudah termasuk yang memang dipilih untuk mengikuti jalur SNMPTN, maka kita melihat kampus atau PTN yang memang sesuai dengan kita. Jadi jangan sampai kita hanya ikut-ikutan saja. Misalkan milih, saya milih yang jauh pasti dapat. Nah, ketika dapat, dia tidak mau mengambil, maka itu akan merugikan banyak orang. Karena SNMPTN ini tidak semua siswa bisa mengikuti. Karena dulu saya tidak tahu perubahan pada tahun ini ya. Nanti yang lulusan kali 2023 saya tidak tahu. Tapi tahun 2022 itu kalau nggak salah 40% dari jumlah siswa. Misalkan siswanya 270, maka cuma 100 sekian. Gitu ya. Jadi kalian sudah menutup mengunci teman-teman tidak saya SNMPTN kan. Maka ketika memilih, carilah jurusan yang disukai, jurusan yang memang menjadi pilihan dia dan disetujui oleh orang tuanya. Itu yang terpenting ya. Nah, itu yang sangat yang memang yang harus diingat lah gitu. Kiat-kiat yang harus kita kuatkan karena SNMPTN ini tidak bisa kita tolak ketika kita dapat. Mau nggak mau harus diterima gitu ya. Karena pertama memang banyak resikonya ya, karena kan banyak sekali se-Indonesia yang pengen memilih kampus tersebut, ketika dipilih ditolak gitu kan. Nah itu kan akan mengecewakan banyak orang dan merugikan sehingga benar-benar bisa memilah dan memilih kampus yang memang
diharapkan dan ketika diterima, ketika masuk maka harus diterima. Itu tipsnya. Jadi nggak boleh disia-siain ya kalau dapat SNMPTN. Ya, betul. Yang lainnya berusaha Tapi yang ya lainnya malah buang gitu. Gitu. Ada nih lanjutan Q&A-nya. Bagaimana sih cara mengatasi kegalauan dalam menentukan cita-cita, bakat, atau minat? Karena ini remaja-remaja sekarang kan pasti, apalagi kelas 12 akhir, pasti labil kan ya dalam memilih itu. Bahkan cita-cita aja belum dipilih gitu. Gimana sih, Bu? Ya, kemarin mungkin ada beberapa kiat ya. Jadi kita ketika bicara supaya mengatasi kegelisahan. Jadi saat ini, gitu ya, saat ini kita punya obsesi atau punya keinginan kira-kira apa yang menjadi sesuatu yang akan kita dapat, gitu. sesuatu yang memang bisa kita raih, gitu. Karena kan kalau kita bicara cita-cita, bakat atau minat itu berarti realistis yang ada pada diri kita, kemampuan apa yang ada dalam diri kita. Nah, ketika cita-cita itu sudah muncul, maka apakah itu sesuai dengan bakat dan minat kita? Bakat dan minat kan, bakat itu sesuatu yang mungkin sesuatu yang ada dalam tubuh diri kita, minat itu kesukaan. Gitu. Jadi ketiganya itu sinkron. Gitu. Jadi kita pengen A, minat kita A, bakat kita memang A. Nah, cita-citanya itu. Gitu. Jadi harus ada kesamaan dari cita-cita yang memang kita raih, yang ingin kita raih, karena tidak ada kesuksesan kalau kita nggak punya cita-cita. Kita akan bisa terus sampai lulus, ya, nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita pengen bekerja, ya, kita pengen bekerja. Lihat teman-teman kuliah, pengen kuliah juga. Labil. Sudah bisa saja dia boleh sambil bekerja, kan tadi di awal sudah dikatakan bisa boleh sambil bekerja. Ada juga mungkin dia sudah semangat, jadi ketika asesmen dia termasuk yang kategori yang ingin kuliah PTN. Ketika menjelang pendaftaran, saya nggak mau lagi. Saya maunya misalnya bekerja saja. Berarti berubah, karena memang sampai saat ini pasti saya yakin seusia kalian sebenarnya masih labil ya. Pengennya banyak. Keinginan kita banyak sekali keinginan kita. Tapi bagaimana realistis yang ada dalam diri kalian seperti itu? Itu mungkin yang kami menjadi pilihan bagi kita. Karena semua harus dipilih. Jadi tidak mungkin kita membiarkan saja, gitu ya. Kita jadi galau terus, kita jadi labil terus kita tidak punya pegangan, sehingga keluar dari SMK pengangguran. Kita berharap jangan sampai ya lulusan terutama SMK tahun 8 ada yang menganggur. Berarti kalau menganggur berarti kan itu tidak berhasilan kita sebagai pendidik, atau memang anak kita yang memang tidak punya keinginan. Berarti dari sekarang tuh harus punya tujuan ya mau kemana? Ya harus dari sekarang. Jadi sudah dipersiapkan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Misalnya saya sudah harus melakukan ini, gitu ya. Step-stepnya harus itu. Kita tahu bahwa di kelas 12 ini pasti banyak sekali pekerjaan yang harus dikerjakan. Sudah numpuk semua dari matematika A, B, C, D pastinya. Atau proyek-proyek atau proyek-proyek yang harus kita lakukan. Tapi saya yakin proyek itu terintegrasi sehingga semua bisa terlaksana. Apalagi sekarang kan sudah merdeka belajar, kita sudah diberikan keluangan gitu, agar punya ekspresi. Dan nanti jadi memang sistemnya kan terus berubah. Nah, ini kan angkatan tahun pertama kurikulum mereka itu dipakai. Nanti ketika sistem dipakai pasti ada di kampus juga sama. Nah, untuk pemrograman seperti apa nanti bisa sesi selanjutnya kita akan melaksanakan ini, karena pasti ada kayak nanti SNMPTN seperti apa sih, sistemnya seperti apa sih gitu ya. Jadi dulu kan kita lihat passing grade sebelumnya, lalu apa hitungan nilai, itu menilai, karena kan memang rapor itu menjadi acuannya gitu. Jadi acuannya. Nah, berapa nilai yang dari kampus tersebut yang bisa menerima itu tergantung dari
kebijakan dari kampus yang akan kita karena ratusan kampus ya jadi banyak. Sehingga cita-cita dan bakat kita ini jangan menjadi meresahkan, tapi menjadi tujuan yang kuat bahwa kita ingin menjadi nomor 1 misalnya. Tapi saya kepo deh Bu, nilai itu penting gak sih buat masa depan kita? Nilai penting bagi nilai kalau nilai jelas penting tidak penting ya gitu. Kalau kita pakai jalur rapor pasti nilai itu penting gitu. Tapi kalau memang kita pengen bekerja, nilai itu penting karena untuk melihat kandidat dari setiap personil dari yang bekerja. Pasti ketika kita masuk ke perusahaan pasti dilihat juga nilainya, kategori nilai misalnya kurang dari sekian gitu ya, atau dari sekian gitu. Tapi selama nilai itu tidak menjadi beban kalian gitu ya, tidak jadi beban kalian. Toh misalnya mohon maaf, ada juga mungkin yang ternyata siswa peserta didik kita bukan juara 1 terus, tapi misalnya dia juara 10, 11, ternyata dia menjadi juara 1 di tempat lain. Jadi kan ini tidak berarti bahwa nilai yang sama kita dapat misalkan tinggi banget, belum tentu juga ketika itu dipakai di tempat lain bisa tinggi. Tapi ketika kita mungkin orang biasa-biasa saja, tapi ternyata kita beruntung gitu, kita beruntung sehingga kita masuk dalam perguruan tinggi yang kita harapkan. Jadi kalau saya melihat nilai itu yang tidak penting terlihat dari sudut pandang yang akan kalian lihat gitu ya. Kalau saya seperti itu, jadi penting bagi apa, tidak penting juga bagi apa. Kalau saya bilang, tidak penting, berarti nggak ada yang mau belajar loh. Iya. Kan? Jadi malas karena nggak ada tujuan yang ingin dicapai, tidak ada angka yang ingin dilihat. Seperti itu. Jadi menurut saya jelas saja untuk masa ini karena ini kita bicaranya jalur rapor dan lain sebagainya, berarti nilai itu sangat penting. Oke, kita lanjut ke Q&A selanjutnya. Pertanyaan terakhir. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum mengenal dunia perkuliahan atau pekerjaan? Kan banyak ya Bu, orang kalau ngomong dunia kerja tuh kejam banget deh, jadi jangan males-males gitu. Itu gimana pendapat Ibu? Persiapannya jelas untuk persiapan sebelum mengenal dunia perkuliahan dan pekerjaan. Jadi pertama jelas kita harus lulus dulu ya. Kita harus lulus dulu. Kita nggak mungkin bicara kalau misalkan mau bekerja atau kuliah tapi dia nggak lulus. Maka persiapan pertama adalah kita harus lulus dari sekolah 4 jadi yang terbaik, semuanya terbaik gitu ya. Lalu apa yang perlu disiapkan? Kalau kita ingin bekerja, maka pastinya ketika kalian sekarang ini sekolah sudah diajarkan bagaimana menulis CV, membuat sekarang ini portofolio. Itu sangat penting. Kenapa? Karena yang dilihat dari para perusahaan itu portofolio kalian atau pengalaman atau gini. Biasanya kita bagaimana memperkenalkan diri kita, kemampuan kita sebagai lulusan SMK bisa apa kita sih sebenarnya punya apa, maksudnya kita punya kemampuan apa, maka itu disampaikan. Jadi ketika kita sudah membuat itu, maka perusahaan tahu, berarti misalkan Andin pinternya misalnya nih bisa desain, bisa komunikasi, terus penampilannya juga menarik gitu ya ketika membuat lamaran. Nah, perusahaan akan melihat langsung, karena kalau kita punya online kan dia akan melihat CV kita dengan online juga ya, dengan cara misalkan membuat portofolio yang memang itu menggambarkan kita gitu. Jadi saat ini seperti ini. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa melihat kemampuan kita walaupun kita SMK, tapi kita punya sesuatu yang bekal kita juga banyak di SMK ini gitu ya, itu seperti itu. Nah, kalau kuliah jelas yang tadi disampaikan bahwa ketika kita sebelum lulus pun kita sudah mempersiapkan mental menjadi orang yang berhasil ya. Jadi kita nggak jadi orang yang sepertinya saya takut ya lulus ya gitu. Menghadapi itu sudah takut. Jadi jangan sampai kita mau lulus aja udah galau. Netting dulu. Apalagi mau melanjutkan. Sedangkan nanti kita setelah lulusan akan menjadi masyarakat ya. Ini adalah akhir dari kalian. Jadi SMK ini di kelas 12 ini pintu gerbang terakhirnya nanti lulus. Setelah lulus, kalian mau kemana nih? Gitu.
maka persiapan kamu dan mental yang kuat. Nah, udah di akhir acara nih Bu. Kesimpulannya semuanya harus semangat terus ya. Mumpung masih ada waktu, pikirin matang-matang setelah ini mau kemana. Jangan salah ambil keputusan. Jangan lupa juga minta doa dari orang tua dan guru. Pokoknya terus berusaha yang terbaik. Jangan gampang menyerah. Kalaupun belum berhasil, terus coba lagi. Karena semua itu gak akan sia-sia buat masa depan. Terima kasih banyak nih buat Ibu Suza yang udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita dan pastinya ini bakal bermanfaat banget buat kita semua. Makasih juga buat warga Palapa yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Semoga bermanfaat, bermotivasi juga buat kalian. Jangan lupa stay healthy dan stay happy. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya, di podcast The Palapa Solution selanjutnya. Saya Andin Dan saya Yudit. pamit undur diri. Bye-bye. Entertainment.